Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu wassalam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Shadaqallahu alazim. Hadirin jamaah salat Isya dan sekaligus salat tarawih yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini insyaallah kami akan membawakan tema tentang fikih tarawih, tapi diberikan waktu 15 menit. Kalau bicara fikih tarawih ini luar biasa pembahasannya ini, agak sedikit luas karena begitu banyak perbedaan-perbedaan yang harus saya bahas. Mungkin ini sekilas saja ini, mungkin banyak yang nggak bisa disampaikan. Bicara tentang tarawih, tarawih dari bentuk jamak dari tarwiyah, yaitu artinya secara bahasa itu istirahat sekali, beristirahat. Ini secara definisi bahasa. Karena memang saat itu para sahabat ketika melaksanakan salat tarawih, mereka memperpanjang berdiri, ruku dan sujud. Bahkan kalau kita melihat sirah sahabat yang Nabi ketika menjalankan salat tarawih, mereka banyak juga yang bersandar diri dari tongkatnya karena begitu panjangnya bacaan. Bahkan salat tarawih hampir-hampir dilaksanakan sampai menemui fajar. Ya, waktu mau sahur. Ini kan luar biasa. Kalau bicara definisi tadi bahwa tarawih itu bersantai, ya tentunya jangan buru-buru, jangan cepat-cepat. Apalagi kalau rokaat banyak, 10 menit kelar. Nah ini bahaya nih. Tidak ada tumakninah di dalam kaifiyat salat tersebut. Sedangkan para sahabat begitu lama. Maka disebut secara bahasa yaitu bersantai. Adapun secara istilah yaitu qiyam Ramadan, menjalankan salat di malam suci Ramadan, yaitu salat tarawih. Lalu apa keutamaan salat tarawih? Tentunya kita sudah memahami betul tentang hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah sering kita dengar. Yang pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotivasi orang-orang untuk mengerjakan qiyam Ramadan. Walaupun beliau tidak memerintahkannya dengan tegas. Makanya perintah qiyam Ramadan itu enggak tegas. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa yang mengerjakan qiyam Ramadan salat tarawih berdasarkan iman, wa ihtisaban, dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya bukan karena tahunan, seremonial. Kadang kita menjalankan salat tarawih malam pertama itu masya Allah membludak masjid. Ya, setelah 1 pekan mengalami kemajuan jamaah salat tarawihnya, kemajuan safnya, bukan kemajuan jamaahnya makin banyak.
tapi makin sempit, makin merujuk ke depan, ya. Itu kalau di masjid-masjid luar. Kalau sini Masya Allah, semoga senantiasa selalu penuh. Siapa yang menjalankan salat tarawih berdasarkan iman, keimanannya kepada Allah, tentunya orang seperti ini tidak pernah mengalami kendur ketika menjalankan salat tarawih. Semakin hari semakin baik kualitas imannya ketika diterpa dengan Ramadan, semakin intens ketika dia mengerjakan salat tarawih kepada Allah, semakin memperbagus. Akhirnya di akhir Ramadan dia mengkualitaskan diri dalam beribadah kepada Allah, dibarengi dengan ihtikaf. Ya gini, Masya Allah. Ini dilakukan oleh para sahabat. Kalau hari ini kita hanya meramaikan masjid di awal Ramadan, pertengahan dan akhir itu sepi, ini hanya seremonial saja. Kita hanya bergembiranya di awal Ramadan, setelah itu biasa lagi. Bahkan sifat males yang ada, maka ini menunjukkan bahwa sholat tarawihnya bukan berdasarkan iman. Kalau berdasarkan iman dan berharap kepada Allah, maka Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Makanya kita berharap sholat tarawih Ramadan ini benar-benar karena dasar iman kita kepada Allah, bukan seremonial saja. Bukan karena banyaknya manusia menjalankan, setelah banyak manusia yang kendur juga, ya futur dalam menjalankan sholat tarawih, kita ikut-ikutan. Ya sob kita tidak makin banyak, ukuannya juga tidak terjaga. Kalau bicara tentang sholat tarawih yang selama setahun cuman sebulan, artinya setahun sekali, kita tidak bagus cara menjalankannya, tidak intens, tidak semakin baik, berarti ada perkara masalah dalam iman kita. Ini keutamaan sholat tarawih. Adapun yang kedua, dari Abu Dzar radhiyallahu an berkata bahwa sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda ketika Abu Dzar berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, andaikan engkau menambah salat sunnah bersama kami malam ini." Faqala, Rasul menjawab, "Inna rajula itsalla ma'al imami hatta yansarifa husiba lahu qiyamul lailati." Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seseorang yang salat bersama imam sampai selesai, maka ditulis baginya pahala salat semalam suntuk. Hadis riwayat Tirmizi nomor 806. Nah ini juga jadi masalah kita, Pak. Ketika imamnya menjalankan salat tarawih 11 rakaat, ada jamaah menjalankan salat tarawih 23, setelah 8 rakaat dia ngeluyur pergi keluar mencari yang 23. Artinya tidak menyelesaikan salat dengan imam, maka tidak dicatat oleh Allah salat semalam suntuk. Abu Dzar sendiri meminta kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau seandainya engkau menambah salat di malam ini." Lah Rasulullah, "Wahai Abu Dzar, kalau engkau salat bersama imam sampai selesai, engkau dicatat oleh Allah salatnya seperti salat semalam suntuk." Jadi nggak usah khawatir nih, kalau yang 23 ikut imam yang 11, lanjutkan saja. Kalau saya mencari yang banyak, lalu ketika itu ditinggalkan imamnya, maka nilai faidah keutamaan ini hilang. Maka lanjutkan saja 11 tapi dinilai semalam suntuk. Lah ini Masya Allah bonus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa harus kita tinggal? Nah ini kalau kita berbicara ini sebenarnya ini sudah 10 menit nih, kan cukup 5 menit lagi. Ya. Yeah. Terus ya Masya Allah ya. Nah ini yang kedua. Adapun yang ketiga, keutamaan salat tarawih dari Ammar bin Murrah al-Zuhani radhiyallahu an, ia berkata, datang seseorang dari gurun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, "Aku bersahadat bahwa tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Inni syahidu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah." Dia bersahadat bahwa tidak ada Tuhan yang patut diibadahi kecuali Allah, dan Muhammad engkau Rasul Allah. Wa salaitus salawatil khamsa,
wa sumtu ramadhana wa kuntu wa ataitu zakah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man mata ala hadza kana minas shadiqina wa syuhada'i. Rasul bersabda, ketika ada seorang gurun datang kepada Rasulullah, ia bersyahadat bahwa tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah dan bahwasanya engkau Muhammad adalah utusan Allah, dan aku salat 5 waktu, ya, dan aku puasa Ramadan dan mengerjakan qiyam Ramadan, salat tarawih, dan aku membayar zakat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mati di atas semua ini tadi yang saya sebutkan, maka dia termasuk orang yang mati dalam keadaan siddiqin dan syuhada. Masya Allah itu. Jadi orang yang senantiasa satu bersyahadat kepada Allah, bersyahadat kepada Rasulullah, dia menjalankan salat 5 waktu, lalu dia menjalankan qiyam Ramadan, menjalankan salat tarawih, lalu menunaikan zakat, lalu dia mati dalam keadaan di atas perkara ini, Allah mencatat dia termasuk orang yang mati dalam keadaan siddiqin dan syuhada. Masya Allah, keutamanya luar biasa sekali Ramadan. Makanya dulu sahabat Nabi Talha bin Ubaidillah, beliau termasuk 10 sahabat Nabi yang terdaftar masuk surga, padahal beliau masih hidup. Beliau menyaksikan ada 2 pemuda masuk ke dalam Islam. Yang satu lalu berperang di jalan Allah, syahid, meninggal dalam keadaan syahid di jalan Allah. Yang satunya temannya dipanjangkan umurnya selama 1 tahun oleh Allah. Lalu setelah 1 tahun dia meninggal. Ketika dua-duanya sudah tiada di dunia ini, Talha ketika tidur bermimpi beliau bersandar di pintu surga. Masya Allah, sudah terdaftar sebagai sahabat Nabi, termasuk 10 sahabat yang ahli surga, terdaftar termasuk masuk surga. Mimpi dia bersandar di pintu surga. Kalau antum mimpi ditaruh di teras surga, Masya Allah, ya. Kadang kita pengen alam yang bagus, kita traveling dengan biaya tinggi, jalan-jalan ke luar negeri, melihat alam yang sangat indah, yang mana hakikatnya keindahan itu belum seberapa dengan kenikmatan keindahan surga. Ini Talha dimimpikan bersandar di pintu surga. Ketika beliau berada di pintu surga, melihat 2 pemuda ini, yang satu mati syahid di jalan Allah, yang satu mati dalam keadaan biasa. Ternyata Allah utamakan yang didahulukan masuk ke dalam surga pemuda yang tidak mati syahid. Bayangkan, ketika Talha bin Ubaidillah bangun, lalu siangnya berbicara kepada para sahabat, begitu heran para sahabat mendengar cerita Talha, sehingga apa yang disampaikan Talha terdengar sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasul mendengar, Rasul berkata kepada para sahabat, kenapa kalian heran? Bukankah sahabat yang ditinggal mati syahid ini dipanjangkan umurnya selama 1 tahun? Betul wahai Rasulullah. Bukankah selama 1 tahun dia melakukan berbagai macam amal saleh? Betul ya Rasulullah. Bukankah selama 1 tahun pemuda ini dipertemukan oleh Allah dengan bulan suci Ramadan? Betul ya Rasul. Sesungguhnya 2 pemuda ini perbedaannya antara langit dan bumi. Allah. Jadi hari ini kita semua dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, bisa jadi Allah hendak memuliakan kita. Allah hendak mengangkat derajat kita di sisi Allah yang paling tinggi. Permasalahannya, kita respon gak dengan tamu yang agung ini? Kita mau gak melakukan berbagai macam amal soleh di malam ini, di malam Ramadan, di bulan Ramadan? Kalau enggak, ya Masya Allah ketinggalan nanti. Jadi keutamaan daripada Ramadan, apalagi qiyam Ramadan, luar biasa, begitu dahsyatnya. Jadi orang yang diberikan kesempatan hidup pada bulan ini, bersyukurlah. Jadikan momen ini momen yang terbaik, yang terakhir buat antum semuanya, sehingga kita mengkualitaskan diri ketika menjalankan qiyam Ramadan. Jadi lihat keutamanya, Masya Allah. Bagaimana orang yang mati dalam keadaan terbiasa menjalankan qiyam Ramadan,
Salah satunya dia mentauhidkan Allah, salat 5 waktu, membayar zakat, lalu dia mati, maka ditulis baginya termasuk orang yang mati dalam keadaan siddiqin dan syuhada. Masya Allah, waktu sudah habis, jadi cukup sekian Mbak ya. Sebenarnya masih banyak ya bicara fikih. 5 menit lagi ya. Ini bicara tentang keutamaan Ramadan. Adapun dalil ya, salat tarawih yaitu sunnah muakkadah. Pertama dalilnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana ketika Rasulullah SAW memotivasi orang-orang untuk mengerjakan qiyam Ramadan, walaupun beliau tidak memerintahkannya dengan tegas, tapi beliau bersabda, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu taqaddama min dambi. Jadi di dalam perintah ini tidak secara tegas. Jadi tarawih itu sunnah muakkadah. Tapi yang lebih afdal, lebih utama, kita menjalankan qiyam Ramadan. Ya. Dan lebih baiknya berjamaah. Jangan sendiri-sendiri. Walaupun Rasulullah pernah meninggalkan sahabat, khawatir menjadi suatu kewajiban. Tetapi melihat daripada Khulafatur Rasyidin, bagaimana para sahabat mengumpulkan lagi Umar bin Khattab. Sahabat-sahabat yang tadinya salat tarawih ada yang sendiri, ada yang 2 orang berjamaah, dibocok lagi ada yang 1 orang, sehingga Umar punya inisiatif untuk mengumpulkan dalam satu qari, seorang pemimpin, seorang imam, untuk mengumpulkan mereka berjamaah menjalankan salat tarawih. Jadi baiknya adalah Rasul menganjurkan agar kita senantiasa menjalankan salat tarawih berjamaah. Adapun dalil yang kedua yaitu dari dalil ijma. Al-Imam An-Nawawi mengatakan fa sallat tarawih sunnata bi ijma'il ulama. Salat tarawih hukumnya sunnah dengan ijma' ulama. Ya. Jadi enggak wajib, sunnah. Tetapi barang siapa yang meninggalkannya sangat sayang sekali, karena ini setahun sekali. Jadi usahakan sholat tarawih kalau bisa perbagus. Dulu para sahabat sholat tarawih itu nggak setengah jam, cuman hari ini kita setengah jam, ya, sangat cepat. Dulu berdirinya lama, sampai-sampai sahabat setelah 4 rakaat istirahatnya lama, leyeh-leyeh dulu bahasa kita mah, karena saking pegelnya Pak. Saking pegelnya baru melanjutkan 4 rakaat, lalu dia istirahat lagi, leyeh-leyeh lagi. Baru setelah itu tutup dengan sholat witir 3 rakaat. Nah kalau hari ini kita cuma setengah jam, ya nggak apa-apa, emang kondisi seperti itu. Tapi yang terbaik diperpanjang. Yang terbaik diperpanjang melihat kondisi yang ada. Tapi ketika kondisi zamannya nggak ada yang kuat, ya cukuplah setengah jam dengan ayat-ayat yang pendek, tartil, dan tumak ninahnya juga terjaga. Jangan sampai 23 rakaat cuma 5 menit. Ya, 5 menit. Kita lihat bagaimana di YouTube, ya kan, cepat sekali. Aminnya aja sampai seperti amin yang ngambek. Amin. Nah, itu nggak boleh, ya kan? Masa amin minta dikabulkan kepada Allah, tapi cara berbicara, cara mengucapkannya seperti orang yang ngambek. Naudzubillah, jangan sampai seperti itu. Jadi walaupun sebentar, sedikit, tapi tartil, insya Allah tumak ninanya terjaga, maka Allah akan terima sholat tarawih kita. Karena berhubung sudah jam 8, sebenarnya masih banyak lagi ya menurut berbagai macam pendapat-pendapat yang lainnya, tapi ini cukup buat diri saya dan jamaah semuanya, mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dimengerti. Itu saja dari saya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.